Oke, kita lanjutkan. Setelah kita selesai memahami terkait dengan Qi atau energi di dalam tubuh manusia secara mendasar, kita akan lanjutkan kepada substansi vital yang berikutnya, yaitu adalah terkait dengan darah. Terkait dengan darah atau sui, Qi, bacanya Qi. Darah atau Qi. Nah, memang darah di dalam TCM ini tentu beda dengan pada medis kedokteran modern, ya, kedokteran barat. Darah kalau di sini kita akan mempelajari sebagai darah itu adalah bentuk Qi yang padat dan juga cair. Dia itu adalah sebenarnya Qi atau energi, karena diambil dari Qi makanan, energi saripati makanan, tapi dia itu lebih padat lagi, lebih cair lagi dari Qi yang lain, sehingga disebutkan bahwa darah itu adalah Qi yang padat, atau juga dia bersifatnya adalah cair. Dan darah juga tidak bisa dipisahkan dengan Qi. Kenapa? Darah ini nanti mengalir di dalam pembuluh darah, mengalir di dalam tubuh itu karena dorongan dari Qi. Ibaratnya adalah ketika suatu darah itu adalah benda cair yang dia tidak bisa bergerak kalau tidak ada Qi, tidak ada energi. Seperti itu. Seolah-olah Qi ini adalah sebagai pendorong dari darah supaya bisa berjalan menuju tempat yang mau dituju. Nah. Kemudian kita belajar terkait dengan sumber dari darah. Nah, sumber darah sendiri itu adalah yang pertama adalah dari Qi makanan. Qi makanan itu kan berarti dia dari limpa dan lambung. Ya, sudah kita pelajari. Kemudian nanti ke paru-paru, dikirim ke paru-paru, dicampur dengan udara. Kemudian oleh Qi paru-paru dikirim ke jantung. Nah, kemudian di jantung diubah menjadi darah. Seperti itu. Kemudian warna merah pada darah itu adalah hasil dari api jantung, api yang berwarna merah, sehingga mengubah Qi makanan, ya, saripati makanan itu diwarnai menjadi warna merah darah itu oleh api jantung. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga akan membahas sumber Qi yang kedua, sumber darah yang kedua, yaitu adalah dari esensi yang disimpan oleh ginjal. Esensi itu disimpan oleh ginjal. Dia itu berarti akan menghasilkan sumsum tulang. Nah, sumsum tulang ini juga akan menyumbang bagi pembentukan darah. Nah, seperti itu. Qi makanan adalah Qi pasca langit setelah kelahiran. Kalau esensi adalah sebelum kelahiran, pra langit. Jadi sumber darah itu adalah dari pasca langit dan juga dari pra langit. Ya, seperti itu. Nah, kemudian bisa kita simpulkan bahwa organ yang dasarnya itu untuk produksi darah berarti adalah limpa lambung dan juga ginjal. Limpa lambung dan juga organ ginjal. Maka nanti ketika ada masalah terkait dengan darah, kekurangan darah misalnya, kekurangan darah itu bisa kita tonik atau kita kuatkan pada organ
limpa dan lambung, dan juga pada organ ginjal. Misal dengan akupuntur, nanti ambil SP10, SP3, SP4, ST-nya ST36 ya, kemudian KI-nya KI3, KI5, KI7. Nah, itu dikuatkan, nanti bisa menguatkan organ-organ yang berkaitan dengan produksi darah supaya tidak kekurangan darah atau tekanan darahnya supaya tidak rendah. Seperti itu. Ya, ini bisa dipahami, saya kira ini mudah sekali ya. Untuk sumber darah itu dari mana? Menurut TCM, kita bisa memahami bahwa sumber darah, produksi darah dalam TCM, yang pertama adalah oleh limpa dan lambung yang menjadikan chi makanan. Nanti chi makanan dikirim ke organ paru-paru, dicampur dengan oksigen atau udara ya, menjadi chi pengumpul, nanti dikirim ke jantung sehingga bisa menjadi darah. Kemudian ada esensi ya, esensi ginjal ya, berarti itu adalah pralangit chi atau energi pralangit. Kalau yang atas ini chi makanan adalah chi pasca langit ya. Kalau chi pralangit esensi ginjal, nanti dia akan menghasilkan sumsum tulang. Nah, sumsum tulang ini yang akan menyumbang bagi pembuatan darah pada jantung. Seperti itu. Sehingga bisa disimpulkan sumber dari produksi darah di dalam tubuh manusia menurut TCM adalah dari chi. Kita tulis ya, dari chi pasca langit dan dari chi pralangit setelah kelahiran dan sebelum kelahiran. Yang setelah kelahiran kita buat sendiri dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Chi yang pralangit adalah warisan dari kedua orang tua yang bisa kita rawat, bisa kita jaga. Nanti kalau dia kurang darah, ya produksi darah di tubuh itu kurang sehingga jadi tekanan darah rendah, jadi anemia. Itu nanti akupunturnya adalah untuk menguatkan limpa, lambung, dan juga ginjal, organ-organ yang terkait dengan produksi darah ya. Herbalnya juga herbal yang menguatkan limpa, menguatkan lambung, kemudian ginjal, misal dengan angco ya, paling sering kan kalau tekanan darah rendah, makanya itu adalah angco atau ya, kita tulis ini bisa dicatat ya, angco atau kurma merah Cina ya, angco atau kurma merah Cina, sehingga dikonsumsi baik dimakan langsung atau ya sudah ada yang bentuk cair, ada yang bentuk pil, kemudian juga ada yang diseduh, itu pakai angco, itu untuk menambah darah. Seperti itu. Oke, kita cukupkan, sederhana sekali dan harapannya bisa dipahami karena kita akan masih banyak pembahasan terkait dengan darah pada video-video yang selanjutnya.